Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatun Nabila dari kelas TI 23I. NIM saya 23416226201343. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses machining pembuatan poros. Nah, sebelum kita menjelaskan proses machining untuk produk untuk pembuatan poros, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih proses machining. Nah, proses machining adalah proses pemesinan atau menghilangkan material dari benda kerja. Nah, selain itu, untuk membentuk ukuran, bentuk atau atau permukaan tertentu menggunakan alat pemotong atau cutting tool. Nah, proses ini biasanya digunakan di industri-industri manufaktur. Nah, untuk membuat komponen mesin, suku cadang, dan produk akhir dengan presisi yang tinggi. Nah, di sini juga, nah, di sini kita akan langsung menjelaskan mengenai proses machining pembuatan poros. Nah, tahap pertama yaitu desain atau perencanaan. Jadi di sini kita harus terlebih dahulu membuat desainnya. Membuat desainnya yaitu bisa menggunakan AutoCAD desainnya. Nah, terus di situ selanjutnya kita bisa menentukan bahan atau menentukan bahan. Nah, baja, aluminium atau serat karbon. Selain itu, tahap pertama itu ada analisis fungsi atau dimensi, toleransi, dan fungsi analis. Jadi di situ kan pasti kita menggambar di AutoCAD dan di situ kan sudah ada dimensinya gitu. Jadi setelah desain itu jadi, kita menentukan bahannya, terus kita menganalisis dimensi atau toleransi tahap pembuatannya itu. Tahap kedua, pemilihan bahan yang tepat. Nah, di sini ada baja, aluminium, dan plastik serat karbon. Nah, baja ini untuk bahan material baja ini memberikan kekuatan dan ketahanan yang tinggi. Aluminium itu ringan dan cocok untuk otomotif. Selanjutnya ada plastik dan serat karbon untuk aplikasi khusus ya. Jadi ada bagian yang khusus gitu untuk menggunakan material tersebut. Nah, saja itu ada tahap ketiga yaitu pemotongan bahan baku. Nah, pemotongan awal bahan baku ini menggunakan gergaji atau laser. Nah, pemotongan ini disesuaikan dengan kebutuhan panjangnya poros. Selanjutnya tahap keempat, pembubutan atau turning. Nah, pembubutan ini ada di sini bentuk silinder, mesin bubut CNC membentuk silinder. Nah, terus di sini ada produk massal. Nah, produk massal ini uh, untuk efisiensi untuk membuat pembuatan produk berskala besar. Jadi produk massal ini untuk mengefisiensi produk yang dia pembuatannya banyak gitu. Nah, terus di sini ada diameter presisi untuk mencapai diameter yang sangat presisi. Selanjutnya ada permukaan halus. Nah, permukaan halus ini menghasilkan permukaan yang halus gitu. Tahap kelima yaitu penggilingan atau penggerindraan. Nah, di sini itu penggilingan CNC membuat splint atau alur pasak dan sisi rata. Terus ada penggerindraan CNC yaitu memastikan permukaan agar lebih halus dan presisi gitu. Presisi sesuai ukurannya. Selanjutnya ada toleransi. Jadi pasti akan ada toleransi biasanya itu di 0,05 gitu. Pentingnya untuk toleransi untuk dimensi dan kualitas permukaan. Tahap keenam yaitu proses lanjutan. Nah, di sini ada mesin board CNC yaitu membuat lubang atau alur pada poros. Terus ada fungsi khusus yaitu proses lanjutnya menambahkan fungsi yang unik. Terus ada menciptakan fitur rumit rumit dari logam. Nah, di sini ada ringkasan dan penerapan industri, yaitu kualitas poros. Poros setiap tahap menentukan kualitas dan umur pakai. Nah, standar proses itu pastikan keamanan dan kinerja
mesin. Nah, aplikasi industri itu contohnya ada poros transmisi mobil, ada mesin industri, ada mesin industri. Jadi itu adalah eh, penjelasan dari proses machining pembuatan poros. Nah, di sini jadi tadi itu terus ada juga di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu jenis-jenis proses machining ya. Proses proses machining itu ada turning, ada milling, ada drilling gitu. Terus ada grinding, ada sewing gitu atau itu gergaji gitu. Nah, di sini juga ada beberapa sebentar ya. Nah, di sini juga ada tujuan ya tujuan untuk tujuan proses machining itu apa sih? Nah, tujuan proses machining itu untuk membentuk suatu komponen dengan sesuai ukuran desainnya, nah, terus mencapai tingkat presisi dan kekasaran permukaan tertentu dan menghasilkan produk akhir dari benda mentah gitu. Jadi itu adalah penjelasan dari saya mengenai proses machining pembuatan poros. Sebelumnya mohon maaf bila ada bila ada perkataan yang kurang berkenan atau kesalahan dalam penyebutan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.